Unasin lillah bukan Asy-Sya'bi. Oh. Wa qala Sya'biyu dulu. Benten. Sya'biyu terlewat tidak? Oh ya, teraskeun. Beda ya. Oh langsung Abu Raw. Terus. Tahu ya'rifuna tahu tosila. Dia ada yang terlewat ya di kitabnya sedikit. Barulah kita masuk kepada lafad roib, la roiba fihi. Setelah dibahas tentang dalika kitab, baik dalikanya yang maknanya hada, kemudian alkitabnya Al-Quran. Berikutnya waroibu, apa yang dimaksud roibu pada ayat atau pada lafad ayat la roiba. Waroibu dan roib itu asyakku, kapnya ditasydid, ragu. Kata orang tua kita, mang, bahasa nutos langki kakuping, mang. Langki nu ngagunakeun mang. Teu kenging mang naon cenah mang teh. Nu naroskeun teh urang Sunda. Kamu orang Inggris. Roebun, syakun, miryatun, tarodudun, semuanya artinya ragu. Ada syak, ada roeb, ada mirya, ada tarodud. Kayak bahasa Arab itu. Ragu saja ada 4, mungkin ada lagi yang lain. Urang mah tos aya deui ragu. Bahasa rasional. Berarti la roiba fihi itu la syakka fihi. Tidak ada keraguan padanya. Keraguan itu la, tidak ada. Kalau keraguan tidak ada, maka yang ada adalah yakin. Teragu deui artinya yakin. Berbeda dengan musuh Islam. Mendengar ayat ini, la roiba fi, mereka membuat usaha, upaya supaya la-nya hilang. La roiba fi jadi roibun fi.
Bagaimana supaya umat Islam jadi ragu terhadap Al-Quran? La-nya dibuang melalui beberapa gerakan merusak mereka. Dan hasilnya sudah kentara. Muslim ragu terhadap Quran. Sudah ditularkan oleh mereka. Tashkik, dibuat ragu melalui yang disebut al-ghazwul fikri, perang pemikiran. Makanya harus hati-hati yang rajin baca, rajin baca. Jangan-jangan yang dibaca buah tangan dari pemikiran mereka. Qala As-Suddiyu, berkata Imam As-Suddi, an Abi Malikin, dari Abu Malik, wa an Abi Solihin, dan dari Abu Solih, an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, wa an Murrah al-Hamdani, dan dari Murrah al-Hamdani, an Ibni Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud, wa an unasin, dan dari beberapa orang min ashabi Rasulillahi, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sumbernya banyak. Sor akeh mas sungapan seueur. Terang sungapan santri. Sungapan apa? Sumber cai. Pertama Ibnu Abbas yang menjadi sumbernya, kedua Ibnu Mas'ud, yang ketiga unasin min ashabi Rasulillah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut tiga sumber ini, tilu sungapan neme, la roiba fihi itu la syakka fihi, karena roib sama dengan syak. Kitab ini, Quran ini tidak ada keraguan padanya, tidak boleh ragu. Kalau ragu itu, tidak boleh. Wa qala Abu Darda'i, dan berkata Abu Darda, wa Ibnu Abbasin, dan Ibnu Abbas, wa Mujahidun, dan Mujahid, wa Sa'id bin Jubairin, dan Sa'id bin Jubair, wa Abu Malikin, dan Abu Malik, wa Nafi'un, dan Nafi. Siapa Nafi? Maula bin Umar, maulanya Ibnu Umar. Wa Ata'un, dan Ata', wa Abul Aliyati, dan Abul Aliyah Ar-Royahi, wa Rabi' bin Anasin, dan Ar-Rabi bin Anas, wa Muqatil bin Hayyana, dan Muqatil bin Hayyan, Wasuddiyu, dan As-Suddi, wa Qatadatu, dan Qatadah bin Di'amah, wa Ismail bin Abi Khalidin, dan Ismail bin Abi Khalid. Kalau di tafsir saya pakai hu, wa qala hu, lebih pas, dan berkata demikian, titik sampai sana. Yang memaknai la roiba fi itulah syakafi banyak dari para sahabat radhiyallahu anhum dan para tabi'in rahimahumullah. Wa qala Ibnu Abi Hatim, dan berkomentar Imam Ibnu Abi Hatim. Ini komentar Ibnu Abi Hatim. Berarti Imam Ibnu Katsir menukil tafsirnya ini, salah satunya dari tafsir Ibnu Abi Hatim. Kata Ibnu Abi Hatim mengomentari, la a'lamu, saya tidak tahu, fi hada, tentang hal ini, bahwa la roiba fihi itu la syakka fihi, saya tidak tahu, khilafan,
adanya hilafiyah, adanya perbedaan pandangan dan pendapat. Sepakat bahwa la raiba fi itu la syakka fihi, tidak ada syak, tidak ada keraguan. Nanti nama-nama tersebut dibahas lebih mendalam dalam buku At-Tafsir wal Mufassirun karya Ad-Dahabi. Kalau Darul Hadis 3 jilid At-Tafsir wal Mufassirun. Kita dikenalkan kitab-kitab tafsir, berikut ulama tafsirnya. Dari mulai dulu sampai masa kitab ini dibuat, disusun. At-Tafsir wal Mufassirun. Di kitab baru Ulumul Quran. Ulumul Quran. Sudah sampai tafsirnya belum? Belum. Bukunya harus yang simpel nanti Ulumul Quran. Supaya 3 tahun tamat. Bukan 3 tahun baru 1 bab. Bukunya yang harus dipertipis, dirangkum. Tidak ada perbedaan pendapat, makanya tidak panjang. La raiba fih, la syakka fih, clear, selesai. Wa qad yusta'malu, qad menghadapi fi'il mudhari. Kadang-kadang wa qad yusta'malu, dan terkadang digunakan. Ar-raibu, lapad raib, bituhmati, dengan makna tuhmah. Tuhmah apa? Tuhmah bil kadib. Dalam mustalah hadis rawi yang dicuriga berdusta dalam hadis. Baru dicuriga. Tapi yang mencuriganya para ulama. Tidak asal curiga kalau para ulama. Fakta dan data valid, kuat, kokoh. Ada data-data yang mengarah kepada hal tersebut. Kadang-kadang roib dimaknai tuhmah, tuduhan, dicuriga. Qala Jamilun, berkata Jamil, salah seorang penyair di sini. Busainatu qolat, Busainah berkata. Busainah laki-laki perempuan, sudah ada bu-nya. Busainah berkata, seorang perempuan, ya Jamilu, hai Jamil. Siapa yang dipanggil? Penyair itu sendiri. Hai Jamil, ini kan kata-kata Jamil. Hai Jamil, apakah Rob Tani, engkau curiga kepadaku? Apakah engkau menuduhku? Apakah engkau curiga kepadaku? Nah anjen teh curiga ka abdi. Begitulah kata Busainah. Fakultu, kata Jamil, lalu aku menjawab, kilana, kita semua, ya Busainu, hai Busainah, taknya dibuang. Aisyah jadi ya Aish, taknya dibuang, sering ditemukan. Kilana, kita semua, ya Busainu, hai Busainah, muribu, mencurigakan. Kita semua yang mencurigakan. Syair ini menjadi syahid bahwa roeb terkadang dimaknai tuhmah. Ini contohnya di syair. Wastumila aidon, dan digunakan juga lapad roeb fil hajati, dengan makna keperluan, kebutuhan.
hajat, kebutuhan, keperluan. Pada salah satu qawaid fiqhiyah, al-hajatu qad tanjilu manjilatat darurati. Hajat sanes nu ngadamel panggung di nonan di tendaan ya hajatnya. Kebutuhan mendesak. Qad tanzilu manjilatat darurah, terkadang selevel dengan darurah. Hajat dengan darurah kadang-kadang selevel dalam hal apa? Tubihul mahdurat. Bisa menjadikan mubah sesuatu yang haram. Asalnya haram jadi mubah karena apa? Karena darurat. Hajat pun terkadang selevel dengan darurat. Syarah kaidah itu ada di usul fikihnya Abdul Wahab Holab kalau tidak salah. Hajat dalam buku Adabud Dunya Waddin, pendorong seseorang melakukan sesuatu ada syahwat, ada hajat. Syahwat karena keinginan, kalau hajat karena kebutuhan. Kita belajar ilmu apapun silakan, tapi ala qadril hajat, sesuai yang diperlukan, yang diperlukannya. Jangan sampai umur habis, waktu habis untuk yang tidak diperlukan. Sayang waktu, sayang tenaga, lebar. Ada orang 4 tahun, ini contoh dari guru kita, Allahyarham, Ustaz Usman Solehuddin. 4 tahun di Banten, belajar ilmu yang ada di Banten. Ingin upami aya nu buncunur diusap damang. Tidagor buncunur diusap ku anjeunna damang. 4 tahun. Setelah selesai 4 tahun pulang ke Bandung, tak aya wae nu buncunur. Terus kayak 4 tahun tak aya wae nu buncunur. Doya'az zaman, menyia-nyiakan waktu. Jadi ala qadil hajat atau al-muhtaj ilaih. Yang kita kejar harus yang diperlukan, yang dibutuhkan. Kadang-kadang roib dimaknai kebutuhan, keperluan. Kama sebagaimana qala ba'duhum, berkata sebagian mereka. Contoh roib maknanya kebutuhan, keperluan. Qadoina min tihamata, kami telah menunaikan dari Tihamah, nama tempat. Menunaikan apa? Kulla roibin. Kulla roibin di sini kulla hajatin. Semua keperluan sudah ditunaikan. Roib dimakna hajat. Wa khoybaro, dan khoybar. Dari Tihamah dan khoybar. Semua keperluan sudah kami tunaikan. Kalau di Bulughul Maram, bab qada hajat ada ya? Qada hajat apa di Bulughul Maram? BAK dan BAB. Buang air kecil, buang air besar. Namanya apa? Qada hajat. Ada adabnya di Bulughul Maram. Adab qada hajat. Summa kemudian ajma'na, kami menghimpun. Dari jamaah yajma', mengumpulkan, menghimpun. As-suyufa, pedang-pedang.
Pada syair ini ada lafadz roib, tapi maknanya hajatin, kebutuhan, keperluan. Itulah dua makna lain dari roib selain syak. Ada roib maknanya syak, ada roib maknanya tuhmah, ada roib maknanya hajat. Dalam usul fikih disebutnya mustarok. Satu lafaz yang punya makna lebih dari satu. Pajeng, akeh sering nyontokeun di dieu pajeng, ari pajeng teh naon? Laku atau payung? Bisa dua-duanya. Icalan teu pajeng, pajeng di dieu mah laku, ada korina icalan. Teu ngabantuan pajeng jantan we jibru, aya jibru. Korinah pajeng di sini adalah payung. Kalau tidak ada korinah, pajeng. Naon itu pajeng teh? Kalau tidak ada korinah, namanya mustarok. Di usul fikih para ulama sudah membuat kaidah bagaimana lafaz mustarok jadi bahan istinbat hukum. Pentingnya belajar usul fikih itu nyambung ke dalil janten cara istinbat. Setelah diketahui bahwa makna roib pada ayat tadi adalah syak, wa makna kalami huna, dan makna kalam di sini, anna hadal kitab, bahwasanya kitab ini wahwa al-Qur'anu, yaitu Al-Qur'an, bukan kitab Allah yang lain, Al-Qur'an. La syakka fihi, tidak ada keraguan padanya. Annahu nazala min indillahi, bahwa Al-Quran tersebut turun dari sisi Allah. Turun dalam bahasa kita sehari-hari, turun dari mana? Kanan ke kiri, kiri ke kanan, atas ke bawah, itu turun. Kalau bawah ke atas, naik. Turun, kenapa turun yang digunakan? Tuh para pejabat tos selalu musuh di bahasa orang. Tuh sabab pejabat mata lalu musuh. Upami rakyat misalnya selalu musuh, tuh rakyat geus daratang. Tos lungsur. Ada unsur memuliakan, mengagungkan, menghormat. Kama qala ta'ala fi sajdati, ada perbandingan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman pada surat As-Sajdah. Surat 32 tadi ya. Setelah surat Luqman. Dulu sering dibaca oleh akeh di subuh Jumat. Subuh hari Jumat. Sambil sujud tilawah. Dan sujud tilawah teh tereuas. Dasari. Kalau tiba-tiba pan naruasun, subhanallah, subhanallah. Terukuh heula jauh sujud imam teh. Padahal membaca ayat sajdah lalu sujud tilawah. Karena makmumnya belum diedukasi, hanya imam yang tahu di subhanallah. Bukan hanya di subhanallahan, tos tong sina janten imam deui. Justru memenuhi kriteria kata imam. Tapi versi makmum tidak memenuhi. Entah siapa yang benar. Ada salah satu jamaah begitu di kita. Tong sina jadi imam deui. Kamari oge sujud teh terukuh heula. Padahal baca ayat sajdah lalu sujud tilawah. Jadi banyak yang belum diedukasi umat teh. Seueur keneh hal-hal yang dianggap sederhana banyak dilewat, banyak terlewat. Karena sukanya membahas yang viral, Iran versus
Israel gitu. Ngawas oge jantan eta we judulna teh. Ari sujud tilawah mah hakantung. Jika nu nya deui ngartos Iran naon? Israel saha? Alif Lam Mim Tanzilul Kitab La Raiba Fihi. Ada kata yang sama. Dalikal kitabu la raiba fihi. La raiba fihi apanya? Kalau di surat Al-Baqarah tidak disebutkan. Pokoknya la raiba fihi. Hudalil muttaqin. Kalau di Al-Baqarah penekanannya hudalil muttaqin. Kalau di surat As-Sajdah la raiba fihi itu mir rabbil alamin. Dari Rabb semesta alam, dari Allah turunnya. Orang-orang kafir menuding Quran itu dari Muhammad sendiri, karangan Muhammad sendiri. Ada yang mengatakan asatirul awalin, cerita orang dahulu, maka dijawab oleh Allah mir rabbil alamin. Melalui Gojul Fikri, argumen-argumen tadi dihidupkan lagi. Bahwa Quran bukan dari Allah. Kadar kita banyak yang jadi korban, menyetujui. Pada kapungkur ge kantos. Orang-orang kafir menuduh demikian. Sudah dijawab. Yang sudah dijawab justru di enek-enek di. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian mereka. Imam Ibnu Katsir mengatakan demikian, sebagian mereka. Tidak seperti tadi kan, Abu Darda, Ibnu Abbas, Mujahid ditataan. Iya mah dikumkeun, diglobalkan. Dan berkata sebagian mereka, hada firman Allah ini, lapad ayat ini, khobarun, khobar. Dalam ilmu ma'ani kita belajar khobar dan insya. Sudah sampai kelas 1? Khobar dan insya? Sudah belum? Sapali sudah, sapali ta'atsan itu beda pesantren. Menuju kajaman, menuju nunutan. Khobar dan insya, bab pertama itu ya dalam ma'ani. Kalau bab pertama saja belum belajar. Bab teh pintu, bab pertama pintu pertama. Kalau pintu pertama saya belum masuk, kita masih di mana? Di buruan. Kelas 2 sudah belum khobar insya? Kelas 1 saja sudah. Apa bedanya khobar dan insya? Bedanya adalah la. Lapad la. Kalau khobar yahtamilus sidqa wal kadiba lidati. Kalau insya la yahtamilus sidqa wal kadiba lidati. Jadi bedanya apa? La. Kalau khobar adalah kalam yang memungkinkan benar atau dusta. Kalau insya tidak. Amr, nah itu insya. Nahyu itu insya. Istifham insya. Nida isim insya. Tamani taroji itu insya. Ayat ini khobar, la raiba fihi, memang khobar. Lapadnya, mantuknya, ibaroh nasnya. Berita Quran ini tidak ada keraguan padanya, memang berita, lapadnya. Tetapi wa maknahu, maknanya an-nahyu, larangan. Kalau larangan khobar insya. Insya. Lapadnya khobar tapi maknanya insya.
Inilah ranah balaghah. Lapadnya berita, tapi maknanya melarang. Kita sampaikan di awal seperti di sini ngamen gratis. Di sini tempat buang sampahnya monyet, ada kan? Di dia teh tempat mican runtahna monyet, padahal sok mican runtah. Jami, kurang oge osok jadi. Apa maksud penulis dengan berita ini? Larangan, jangan gitu. Buang sampah di sini. Tapi kirang mati gitu. Aya we lung blower gitu. Mican runtah dirubahlah. Jadi di sini tempat buang sampahnya monyet dan orang gila. Alhamdulillah sampah numpuk terus. Akhirnya apa? Ya Allah, cabutlah nyawa yang buang sampah di sini. Kumatah runtah terus gitu. Anger we. Karena yang dibutuhkan itu memang solusi. Solusinya apa? Dilembur ke aya. Micin ka dia teu kengeng, ngaduruk di dia teu kengeng ka mana kana tah? Di dinya we. Atau saya nu nyontoan. Solusi yang jarang kita temukan itu adalah solusi. Jalan keluar. Membuat masalah mah urang oge tiasa. Sekedar diajari. Tapi memberi solusi yang jarang. Khobar, tapi maknanya nahyu, larangan. Ini bisa diterima secara ilmu balaghah memang banyak. Dalam Quran juga banyak. Khobar bimana insya, khobar bimana insya. Dalam ilmu bayan namanya majaz mursal murakkab. Sanawiyah ini ya. Majaz mursal murakkab. Pelajaran kelas berapa? Kelas 2 sanawiyah. Katanya di kurikulum baru tidak ada kelas 2 belajar balaghah. Baru katanya. Di pesanan kita sudah lebih 30 tahun. Balaghah itu dari kelas 1 sanawiyah. Mustalah hadis dari kelas 1. Nuti kelas hiji wae teu ngartos. Kumaha pamit di kelas hiji ngawitanna? Mustahil paham. Yakni la tartabu fihi. Secara makna inilah maksud la raiba fi menurut sebagian. Tapi kalau penelusuran ahli balaghah bisa diterima. Dalikal kitabu, Quran ini, la raiba fihi, la tartabu, kalian jangan ragu fihi tentang isinya, jangan ragu. Lalu ada kaidah an-nahyu anisyai amrun bididdihi. Melarang sesuatu itu sama dengan memerintah sebaliknya. Jangan ragu berarti harus yakin. Ini yang harus diperteguh. Umat Islam harus yakin bahwa isi Quran benar. Tugas siapa? Semua umat Islam. Kalau di jamiah tugas bidang naon? Yakinkan kepada umat isi Quran itu benar semuanya. Tugas sahabat. Bidang dakwahnya. Bidang dakwah dari mulai bidang dakwah itu kalau di pemuda adanya dari mulai PJ, PC, PD, PW, FP. Bukan sebaliknya. Karena ini kontemporer, aya nama kana Quran teh urang ragu-ragu we. Bahaya itu. Kalau kepada Quran ragu, mau yakin kepada apa? Disorientasi hidup jadi tidak jelas orientasinya. Kalau sudah ada ragu
pada Quran. Tepuguh badannya pengnaon, itulah yang diinginkan oleh a'daul Islam, musuh-musuh Islam. Baik melalui westernisasi yang didukung oleh kristenisasi dan orientalis, maupun gerakan-gerakan lain. Kita sampai sana dulu, sampai tidak boleh ragu. Nanti dilanjutkan setelah Idul Adha.